Oke, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan untuk level 1 pada soal-soal trigonometri. Kita di sini udah punya soal yang nanyain himpunan penyelesaian dari persamaan ini dengan syarat X-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 2pi. Oke, kalau misalkan soalnya begini, maka yang harus diingat adalah persamaan sudut rangkap. Oke. Jadi kita punya sudut rangkap cos 2x itu ternyata itu sama dengan 2 cos kuadrat X min 1, ya kan. Jadi ini penting untuk diingat, ini supaya membantu kita nanti untuk menjawab soal ini. Oke, di soal kita udah punya cos 2x min 2 cos X itu sama dengan min 1. Oke, sekarang kita substitusi cos 2x itu ternyata adalah 2 cos kuadrat X min 2 cos, ini salah, min 1, ya kan. Nah, oke, ini kita dikurangi dengan 2 cos X min 1 bawa ke kiri menjadi positif 1 dan sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang yang bisa kita coret apa? Yang bisa kita eliminasi di sini adalah min 1 dan positif 1. Sehingga kita peroleh ini nilainya adalah 2 cos kuadrat X min 2 cos X sama dengan 0. Ini karena ini sama-sama 2 cos X, ini kan 2 cos kuadrat X, ini min 2 cos X. Nah, ini 2 cos X nya bisa kita keluarin. 2 cos X dikali dengan cos X min 1. Oke. Nah, karena yang kita diminta adalah himpunan penyelesaian, maka ini bisa kita misalkan. Kalau ini kita misalkan cos X itu adalah T, maka ini persamaan 2 cos X dikali cos X min 1 sama dengan 0 ini dapat kita tuliskan menjadi 2T dikali T min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa peroleh T itu sama dengan 0 atau T itu sama dengan 1, ya kan. Kemudian setelah kita peroleh T sama dengan 0 dan T sama dengan 1, maka ini bisa kita substitusikan ke persamaannya. Karena ingat nilai T adalah cos X, berarti ini artinya cos X sama dengan 0 dan cos X itu sama dengan 1. Bila mana cos X itu sama dengan 0 ketika X-nya itu bernilai 90 derajat. 90 derajat itu bisa ditulis berapa? Setengah pi dan 3/2pi, ya kan. Nah, kemudian bila mana cos X itu sama dengan 1, ya saat nilai X-nya itu adalah 0 derajat dan 2pi derajat. Oke, 2pi itu kan 360 derajat ya. Nah, kemudian kalau yang 3/2pi itu berapa? 270 derajat. Nah, dari sini nih dapat disimpulkan jadi himpunan penyelesaian untuk persamaan ini adalah 0, setengah pi, oke, setengah pi, kemudian ada 3/2pi dan 2pi. Oke. Jadi ingat, kalau menemukan soal yang kayak gini nih, maka kita perlu memanipulasi. Apa yang bisa kita perlu memanipulasi adalah cos 2x ini. Cos 2x itu ternyata sudut rangkap. Sudut rangkap cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat X min 1. Atau ini juga sebenarnya ada cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Jadi kenapa kita pilih yang ini? Karena di sini di soal udah diketahui ada cos X. Jadi kita arahkan ke cos X. Kalau di soal ada sin X, maka kita arahkan ke sin X. Cos 2x nya kita arahkan. Oke, kita lanjut. Kalau menemukan soal yang kayak gini nih, diketahui segi 6 beraturan,
Jadi ada segi 6 yang beraturan. Jika jari-jari lingkaran luar segi 6 beraturan adalah 10 satuan, maka luas segi 6 beraturan tersebut adalah. Oke, di sini di soal kita tahu bahwa ada segi 6 beraturan yang terletak di dalam lingkaran. Oke, sekarang kita visualisasikan dulu ya. Lingkarannya begini. Oke, ini lingkarannya. Sekarang kita udah punya nih segi 6-nya. Aduh, kehapus lagi ya. Sorry. Oke, kira-kira kurang lebih begitu ya segi 6-nya. Oke, dari segi 6 ini diketahui disoalkan lingkaran ini berjari-jari 10 satuan. Ini artinya diameternya kan 20 nih. Berarti ini 10. Berarti ini kan 10. Ini juga 10. Kemudian apalagi yang kita tahu dari segi 6 beraturan? Segi 6 beraturan akan memiliki panjang sisi yang sama. Oke. Jadi ini panjang sisinya sama. Panjang sisinya sama. Artinya dia segitiga sama sisi. Oke. Dari sini apalagi yang kita tahu dari segi 6 beraturan? Kalau dia segitiganya sama sisi, maka sudutnya sama besar. Berarti kan sudutnya itu sama 60 derajat kan. Ingat, dalam segitiga itu besar sudutnya adalah 180 derajat kan. Berarti dibagi 3. Oke. Oleh karena itu kita bisa menyelesaikan ini artinya adalah luas segitiga luas segi 6 beraturan ini ternyata adalah 6 kali dari luas segitiga, ya kan? Dari mana kita tahu ada 6 luas segitiga? Ya hitung aja. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Ada 6 segitiga. Berarti ini 6 dikali luas segitiga itu, ini bisa kita selesaikan dengan setengah kali A kali B kali sin C, ya kan? Artinya ada setengah dikali sisi yang diketahui dikali dengan sudut yang diketahui. Oke, jadi ini dapat kita tuliskan dalam bentuk 6 dikali setengah. A-nya berapa? 10 kan? B-nya 10. Sin C-nya berapa? Sin 60 derajat. Oke, jadi ini kita peroleh 3 dikali 10 dikali 10 kan 300. Ini langsung aja lah kita jawab. Ini jawabannya adalah 300 dikali sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3. Maka ini kita punya 150 akar 3 satuan luas. Oke. Jadi jawabannya adalah 150 akar 3. Jadi kesimpulannya kalau menemukan soal kayak gini nih, visualisasikan aja dulu supaya memudahkan untuk teman-teman menjawab. Tapi kalau misalkan sudah di luar kepala tuh, oh segi 6 beraturannya berarti ada 6 segitiga di dalamnya. Oke. Berarti sisi segitiga itu panjangnya adalah sama aja kayak jari-jari lingkaran gitu. Kalau udah tahu kayak gitu, langsung aja ke sini ke rumusnya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini diketahui bahwa alfa min beta itu sama dengan pi per 3 dan sin alfa kali sin beta itu sama dengan 1/4. Dengan alfa dan beta merupakan sudut lancip. Oke. Sekarang yang ditanyain apa? Nilai cos alfa plus beta. Ini kan rumus jumlah. Rumus jumlah sudut gitu ya. Kita tahu rumus jumlah sudut itu untuk cos alfa plus beta itu kan sama dengan cos alfa dikali cos beta min sin alfa kali sin beta. Nah, sin alfa dan sin beta kan sudah diketahui di soal. Namun yang belum diketahui adalah cos alfa kali cos betanya berapa gitu. Oke, maka kalau begini bentuk soalnya, kita bisa memulai dari yang diketahui dulu. Yang diketahui apa? Alfa min beta sama dengan berapa? Pi per
3 ya kan. Nah, pi per 3 ini sebetulnya dapat dituliskan ke dalam bentuk 60 derajat. Karena yang akan kita cari cos alfa dikali cos beta, sebetulnya ini kita bisa kalikan kedua ruas menjadi cos alfa min beta itu sama dengan cos 60 derajat. Oke, cos alfa min beta itu adalah cos alfa dikali cos beta ditambah dengan sin alfa dikali sin beta sama dengan cos 60 derajat berapa? Setengah. Oke. Dari mana kita dapat rumus ini? Kita dapat rumus ini adalah dari rumus jumlah sudut untuk selisih sudut untuk cos ya. Bagi yang teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, ditonton dulu baru ke sini supaya di sini teman-teman lebih cepat pahamnya ya. Cos alfa kali cos beta itu yang kita cari. Jadi cos alfa dikali cos beta itu yang kita cari ditambah sin alfa sin beta berapa? 1/4. Dari mana dapat? Ada di soal. Oke. Sekarang dari sini kita peroleh cos alfa cos beta itu nilainya adalah setengah dikurangi 1/4. Berapa tuh setengah dikurangi 1/4? Samain penyebut. Oke, 4. Berapa? 2 ya kan. min 1 gitu ya. Jadi nilainya adalah 1/4. Jadi cos alfa dan cos beta nilainya adalah 1/4. Nah, kemudian baru nih kita masukkan ke rumusnya dari di sini. Cos alfa cos beta kita peroleh nilainya adalah 1/4. Sedangkan untuk sin alfa dan sin beta itu juga 1/4. Jadi nilai dari cos alfa plus beta itu adalah 0. Oke. Nah, sahabat semua, ini pembahasan kita untuk level 1. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.